Selamat sore semuanya rekan-rekan media. Hari ini kita kedatangan keluarga almarhum Tina. Yang pertama sebelah kiri saya adalah siapa namanya? Terlihat apa? Oh, kira Pak Almarhum bukan makanya Terlihat ya? Kakak kandung almarhum. Ya, kakak kandung dari Tina. Bapak. Was jadi bapak kandung almarhum. Ibu. Guys, bukan dari almarhum. Dari yang ganteng ini, tapi saya lebih ganteng. Nah, Dirak produser yang bikin film ini. Oke. Agar lebih terorganisir, saya akan mencoba dengan mengajukan pertanyaan yang mewakili kalian. Karena kalau kalian nanti terlalu kemana-mana kurang terlari sebagai wartawan seperti apa? Oke, kejadiannya tanggal berapa? Kamu bersaudara berapa orang? 4 orang. Kamu nomor berapa? Almarhum balik umur berapa dia pas kejadian itu? 16 tahun. Itu tanggal berapa? Gak bisa mah. Kejadiannya pertama dia dibonceng sama cowok yang juga almarhum. Dari mana ke mana berangkat? Mau main dijemput sama cowok ini. Oke. Mau jam berapa itu kejadian? Oke, habis itu nggak tahu lagi beritanya. Nah, baru tahu kemudian bahwa almarhum sudah meninggal berapa lama kemudian? Malam itu juga. Yang kasih tahu siapa? Hah? Pelaku yang juga udah divonis. Dia bilang apa? Oke. Nama pelaku yang datang ke rumah itu siapa? Ada Bapak tahu? Baik. Kok dia bisa tahu rumahnya Bina dari mana? Jadi nggak kenal kalian identitasnya. Oke. Kemudian kalian ke rumah sakit dan meninggal. Kemudian waktu sementara benar awalnya kata polisi kecelakaan tunggal. Oke, kemudian memang waktu tiba di rumah sakit masih bernapas almarhum, tapi nggak sempat ngomong, baru sempat ngomong. Kalau yang cowok meninggal di tempat. Oke, mulai akhirnya kasus ini terbongkar dari mana? Sudah 3 hari almarhum, apa yang terjadi? Ambil HP dari kantong korban atau dari mana? Oke, masih utuh semua. Oke, terus? Oke. Motor nggak rusak, HP tidak rusak, tapi oleh oknum polisi saat itu disebutkan kecelakaan tunggal gitu. Nah, ini tuh perhatian dari polisi ya. Motor tidak rusak, tapi HP tidak rusak, tapi pernyataan pertama dari polisi disebut kecelakaan tunggal. Oke, terus? Ya. Oke, jam 1 malam hari ketiga kalian ditelepon oleh abangnya yang kesurupan itu. Namanya siapa? Oh, Linda kesurupan. Berapa jauh rumahnya dari rumah kalian? Nunuk dikit lah. Nunuk dikit lah. Satu kampung, dua kampung.
Ya pokoknya tadi pergi ke rumahnya. Terus ditelepon sama abangnya, katanya Linda kesurupan gitu. Oke, akhirnya kalian datang ke sana. Kamu ikut sama bapak. Terus apa yang kau lihat? Si yang kesurupan Linda ini ngomong begitu. Terus apalagi yang dia ngomong? Diperkosa, dibunuh. Yang berkosa itu benar 13 orang katanya. 11 apa? Oke, ada berapa orang yang berkosa nggak tahu. Oke, terus apa lagi yang dicerita? Dan semua yang dicerita sama dengan kondisi tubuh si korban, padahal si Linda yang kesurupan ini tidak pernah melihat mayatnya, belum pernah lihat mayatnya gitu loh. Terus kemudian akhirnya kok bisa sampai akhirnya polisi kemudian merubah angkapannya dari kecelakaan itu menjadi pembunuh, penganiayaan dari mana? Hanya gara-gara rekaman ini? Aman sama ini. Ya. Bapaknya almarhum juga polisi. Makanya apa? Di Polres Cirebon. Oke, akhirnya dikasih terus. Apa? Nah itu bapaknya almarhum yang cowok. Oke, terus. Yang ditangkap 8 orang. 7 orang dulu. Oke. Terus itu. Dari mana Anda tahu? Banyak di media menyatakan yang 3 DPO ini katanya bapaknya polisi, benar nggak? Oh, belum pasti gitu. Oke, ada lagi yang mau ditambahkan? Oke, dari Bapak ada yang mau diutarakan, silakan Pak. Bapak sebenarnya Pak. Dari Ibu, apa himbauan ke polisi? Buat suara. Tadi saya telepon sama apa pakainya? Baik, bisa Pak. Saya polisi tadi. Ya, siapa namanya? Tadi saya bicara dengan Khalid Denny di Polda Bandung. Ya di Bandung. Bagi pemohon. Polda Bandung. Ada hal yang menarik pernyataan dari si Denny Khalid dari Polda Bandung. Dia bilang kasus ini rupanya sudah dilimpahkan dari 2016 ke Polda, dari Polres Cirebon. Nah, yang menarik adalah hampir semua 8 orang yang ketangkap ini pada saat di BAP pertama menyatakan ada 3 orang lagi pelaku. Oke.
semua ada di BAP. Ya. Nah, tapi kemudian berubah. Ya. Kemudian berubah sesudah Paulin pakai kejaksaan, mereka merubah BAP-nya. Nah, itu satu. Dari segi logika manusia normal pun nggak mungkin 8 orang itu mengarang cerita bersamaan di awal-awal pada saat ditangkap. Ya kan? Berarti benar itu ada 3 orang. Ya, dari penafsiran kita sebagai ahli hukum. Karena pada saat di BAP kan terpisah. Hampir semuanya mengatakan ada 3 orang lagi. Tapi pada saat dilimpahkan ke kejaksaan, mereka merubah BAP sehingga diduga ada pengaruh di sini. Ada pengaruh di sini sehingga 3 orang ini bahkan sampai sekarang seolah-olah alamatnya tidak jelas, maka padahal itu harusnya di BAP itu ada. Ya. Dan yang jadi dibawa kami kepada Bapak Kapolri adalah ini ada sesuatu yang tidak beres di penyidikan di awal. Kalau 8 orang pelaku sudah menyatakan ada 3 orang lagi sebagai pelaku yang lain dan itu bersamaan semua dalam BAP terpisah, ya nggak mungkin itu halangan, nggak mungkin itu koinsiden. Tapi kemudian kok bisa BAP di BAP berikutnya pada saat di BAP akhir, pada saat penyitaan mereka merubahnya seolah menyangkal bahwa keterlibatan 3 orang ini. Ya. Yang kedua, pada saat ini produser Diraj pada saat mau syuting ya, boleh diceritakan ada oknum polisi yang datang menghalangi agar jangan dilanjutkan syutingnya. Mengatakan apa? Oknum polisi bilang apa? Dia kamu polisi dari mana? Pakai seragam atau pakai apa? Baju bebas. Suara apa? Mbak, suaranya Mbak. Jadi, Ibu nggak tahu pasti apakah dia polisi atau intel polisi. Tapi dia mengatakan bikin nama jelek polisi. Ya. Kalau yang datang ke lokasi syuting, timnya diubah juga agar dilarang juga untuk syuting. Nah, berarti ini semakin menguatkan ada orang yang tidak ingin identitas 3 orang ini terungkap. Jadi himbauan kami kepada Bapak Kapolri dan Bapak Kapolda Jabar agar kasus ini dibuka ulang, penyidikannya khusus terhadap 3 tersangka dan agar diamankan semua BAP dari 8 terpidana ini yang menyatakan bahwa 3 orang pelaku ini yang sudah DPO terlibat. Ini pasti ada pengaruh besar dari oknum aparat di daerah Jawa Barat. Ya, karena 8 orang pelaku menyatakan ada 3 lagi pelaku. Tapi kok bisa mereka merubah BAP-nya? Bersamaan lagi berubah. Ada apa? Kita sebagai ahli hukum juga tahu, oh sebagai ahli hukum orang biasa pun tahu itu. Kalau rame-rame mengakui ada keterlibatan 3 orang, itu bukan karangan, itu bukan koinsiden dan tidak ada alasan mereka untuk kalah. Ya, jadi himbauan kami agar kasus ini khususnya identitas 3 orang ini bisa ketahuan agar keluarganya mulai dipanggil di BAP. Bila perlu harus ada akibat menimbulkan hukuman. Jadi kalau tidak ada akibat itu ya bukan tidak pidana, udah itu aja. Ya. Sama kalau saya bilang ini adalah mantan pacar, padahal bukan. Guru hara enggak? Itu nggak ada bedanya. Emang lu mantan guru? Itu sama persis itu. Ini adalah mantan pacarku kalau saya bilang gitu. Kami sudah dansa dibagi berhari-hari, bermalam-malam. Dan dia sangat oke. Ternyata itu bohong. Tidak ada nggak? Huru hara bagi siapa? Huru hara bagi siapa?
Nah, itu aja. Jadi kalau ada oknum pengacara-pengacara junior yang mengatakan bahwa itu pidana, ya memang Anda masih junior, bisa dimaklumi. Kalau Anda senior memang sudah punya Lamborghini kayak aku gitu loh. Karena masih junior mengatakan itu pidana. Makanya kasusnya kecil-kecil. Kalau udah raksasa ya datanglah seperti saya. Kan ada itu pengacara junior mengatakan, wah ini pengacara Hotman yang mengatakan itu. Ya, kan analisanya cuma satu kalimat. Barang siapa menyebarkan berita bohong yang elektronik yang menimbulkan huru-hara di masyarakat, itu adalah pidana. Itu melindungi kepentingan umum. Kalau hanya satu orang dan tidak huru-hara, orangnya pun tidak keberatan, ya kan? Orang yang ya kan, yang kayak OB-nya pun tidak marah. Ya, sama seperti ini. Saya bilang bahwa dia mantan pacar gua padahal gua bohong. Dia pun nggak keberatan. Ya, paling-paling dia bisa laporkan gua pencemaran nama baik kalau saya bohong. Tapi dia pun tidak keberatan, di mana huru-haranya. Jadi, udah kan? Lagi kalau IQ dia rada-rada di atas rata-rata, oh iya benar juga ya kata orang. Tapi kalau IQ dia pas-pasan ya begitulah, makanya masih pakai Avanza ya, oke? Siapa? Saya para apa? Itu apa? Saya para apa sih? Enggak ada begitu lah. Bang Hotman ini mau nanggapin soal tantangan tinju Bang Hotman dari Jati Bulur. Siapa ya? Gua kan kenal. Gua nggak kenal bagaimana? Atas tanah di Peteng Gua nggak kenal. Itulah makanya buat apa menggelegarnya ketenaran Hotman itu? Nggak kenal gua. Tapi bakal terima nggak bang tantangannya? Nggak kenal. Bagaimana gua diajak? Gua nggak kenal. Jadi nggak diterima bang? Diterima bang. Kenal, ngapain nanya gua? Jadi nggak diterima kenalan bang? dulu, bang. Ya gua nggak kenal. Kenalan dulu, mau terima nggak bang? Kenalan dulu harusnya. Baru mau terima. Tapi mau terima. Baru mau terima tantangan tinjunya. Hah? Kenalan dulu baru terima. Mungkin dia mungkin tidak. Sedikit terkait sahabat nih Kamar Blessingki yang kabarnya lagi galau soal anaknya nih yang tidak bersahabat dengan ibunya nih mungkin hubungannya kurang. Apa kan kabarnya kan sering ke Bali nih, pernah nggak sih ketemu langsung dengan Samara? Ya karena ada di Instagram gua pernah dansa juga, pernah datang ke restorannya dia begitu baik, begitu ramah. Kemudian juga pernah dansa ke atas sama saya. Tapi mengenai detailnya saya tahu saya hubungannya baik sama anak karena saya pernah dikenali sama anaknya. Anaknya ganteng dan saya dikenali, nggak ada masalah sih. Tapi Samara sendiri sudah ingin cerita-cerita nggak sih ke abang kalau misalnya setiap ketemu ke Bali? Saya cuma ketemu dia 3 kali di Bali, nggak ada masalah. Anaknya dikenali, anaknya ganteng itu doang. Iya, ini kan dari kemarin kan sempat di Samara mengupload perihal hubungan sama anaknya yang pertama nih. Ya gua nggak bisa komen, gua nggak tahu. Karena pada waktu dikenalin sama saya malah hubungan mereka sangat baik gitu. Anaknya masih kayak menjelang remaja gitu. Mungkin supportnya bang untuk buat Samara sendiri. Apa? Supportnya buat Samara nih yang lagi Dia kan galau. udah datang ke restorannya untuk memviralkan dia punya restoran. Support ya. Supportnya lagi kalah, hai ingatlah senyumku sama. Udah tadi, udah tadi. Udah langsung Nah, itu tadi Ya. yang mengatakan bahwa di BAP pertama 8 pelaku mengakui 3 orang itu justru Polda Jabar dari Pak Denny ya. Itu Denny. Tapi kemudian mereka berubahnya dari Polda barusan itu. Saya telepon. Apa lagi? Bang Hotman, Bang Hotman. Mungkin menanggapinya bang. Enggak dokumen. Bang. Bang. Lanjutan tantangan tinju dari Rocky Gerung gimana? Gua nggak- yang mana lagi dong? Rocky Gerung lanjutnya nggak? Ada tindak lanjutnya nggak gitu? Hah? Rocky Gerungnya Gua sampai lupa wajah dia. ada tindak lanjutnya nggak bang dari Rocky Gerung? Kalau dia seorang dosen, dia pasti tahu bahwa hanya otak brilian lah yang menghasilkan brilian bersinar. Ya kan? Hanya otak brilian lah yang menghasilkan brilian bersinar. Kalau otak ada sesuatu yang perlu dipertanyakan, itulah yang menimbulkan keanehan, yaitu bujangan, hidup sendiri. Ya, kita manusia normal ini kan, saya ini anak desa. Gimana gue bisa sekarang jadi pengusaha? Punya berbagai mobil mewah, saya nggak sombong loh. Tapi itu kan hasil kerja keras dan otak yang memang wakilnya tinggi dari kecil. Saya juara 1. Saya dokter hukum
Saya dokter hukum cum laude. Saya 20 tahun sama pengacara asing. Dia gelarnya apa dia? Hah? Gelarnya apa dia? Nggak dokter. Saya dokter hukum cum laude. Ya, pernah membawahi ratusan pengacara. Pernah 4 tahun di kantor pengacara terbesar di sini di Australia, yang pengacaranya 700 orang, menangani berbagai perkara dunia. Bahkan apakah saya pintar atau tidak? Tanya Prabowo. Itu di berbagai video pidato dia selalu mengakui Hotman itu otaknya cerdas. Bang, ada tawaran untuk jadi kursi menteri nggak sih di kabinet? Bang, isunya bakalan jadi wamen nih bang, wamen Saya kumham bang. sudah bilang berkali-kali, saya tidak berbakat jadi birokrat. Kalau nggak ada Hotman, siapa lagi yang bisa ngomong viral seperti ini untuk para PKS keadilan? Saya 20 tahun jadi pengacara keluarga itu, bukan hanya Prabowo, juga semua keluarganya, adiknya Hasim, semuanya. Saya udah bilang, saya nggak berbakat. Kalau saya jadi menteri, gue nggak bisa lagi gini. Tapi kalau tawaran datang diterima nggak bang? Apa perlu saya cerita udah ada tawaran? Kan udah muncul namanya wamen tuh bang, wamen kumham bang. Akulah yang tahu lah. Apapun saya lebih suka membantu beliau dari segi hukum dengan kapasitas sebagai pengacara. Kalau sampai dia nanti sudah menjabat presiden dan mendukung tim Hotman 911, hati-hati. Semua para pelaku akan kita tangkapin. Para PKS keadilan akan semakin terlindungi. Jadi diterima apa bang? Apa nggak bang? Kalau bisa nggak ada tawaran gitu kan? Gua jawab, IQ kamu jongkok ya? Kan buat memastikan aja penegasan. Saya tidak berbakat. Bahkan penegasan Saya aja. tidak berbakat jadi birokrat. Bang, tanggapannya bang, katanya laki-laki bikin ribut, rese kalau ada laki-laki dari Tante MB gimana bang? Iya, Meriam Belina tuh bang. Ya jadi Katanya nasib pengadilannya adalah masa lalu ah. tapi enggak, waktu kami di pantai di Bali bukan main ya. Betahnya dia di sampingku. Tapi terakhir jalan ini kapan bang? Terakhir bertemu tante Iden? Enggak pernah ketemu. Waktu dia ucapkan itu saya teringat suatu kenangan indah di Bali, yaitu di Pantai Kuta. Waktu itu di pantai saya ketemu pasangan juga. Lu tahu pasangan siapa? Ya, sama-sama kita ceria-ceria 2 pasang. Yang satu udah meninggal, siapa? Yang Manado, yang kota DPR yang masuk. Ya, sama siapa mantannya yang abang? Haji Mas Haji. Nah, itu benar-benar kita di Pantai Kuta itu, ya. Ya berceloteh-celoteh betapa indah 2 pasang yang lagi.